Oke, ulang. Oke, terima kasih semuanya. Kembali lagi dengan kelompok 9. Jadi malam hari ini kita akan membahas case nih terkait AI, penerapan AI di bidang X-ray kalau nggak salah. Jadi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Manik Samuel Felix dengan NIM 290 36052. Lanjut teman-teman nih. Perkenalkan, saya Faiza Maulidina dengan NIM 2009036041. Perkenalkan, nama saya Suwanto dengan NIM 2009036047. Perkenalkan, nama saya Aslia Rizky Ramadhani dengan NIM 2936042. Oke, jadi kita akan membahas case, di mana case-nya ini berkaitan dengan AI. Sebelum kita masuk ke dalam case-nya, mungkin teman-teman bisa menjelaskan apa itu AI. Dimulai dari saya dulu, AI itu merupakan suatu kecerdasan manusia, kecerdasan yang dibuat untuk membantu sebuah sistem, di mana sistemnya itu lebih bekerja dengan efektif dan efisien. Dan itu aja mungkin dari saya. Mungkin dari teman-teman, dari Mbak Faiza gimana? AI itu apa? Kalau menurut saya, AI itu kecerdasan buatan, di mana itu tuh suatu kemampuan yang dimiliki oleh komputer untuk mengontrol data-data yang udah diinput terus diolah sama mereka gitu. Menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bang Soto. Jadi, menurut saya, AI itu betul kecerdasan buatan, di mana kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Aslia ini gimana Mbak? Izin masuk, menurut saya, artificial intelligence itu suatu kecerdasan buatan yang interaksi antara komputer dengan manusia. Jadi, dari manusia itu disimulasi ke dalam mesin dan dipemprogramkan dalam suatu komputer. Oke, terima kasih. Jadi langsung aja kita masuk ke case kita. Mungkin Mbak Aslia menjelaskan nih sedikit tentang case kita. Gimana Mbak? Jadi ini suara Mbak, ini belum di-mute Mbak. Mohon maaf. Gak apa-apa, langsung aja lanjut di unmute Mbak. Sorry, mohon maaf. Oke, tes yang kita pakai itu deteksi abnormalitas ronsen dada big data. Jadi case ini memiliki peran dalam artificial intelligence. Oke, terima kasih Mbak. Jadi case-nya itu tentang penerapan AI ya di dalam X-ray. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, ada 3. Untuk yang pertama, mungkin Bang Wanto yang pertama, itu bagaimana sih penerapan AI di dalam case ini? Jadi dari saya duluan menjelaskan penerapan AI dalam case ini, di mana AI itu diperlukan untuk, setahu saya, untuk menjadi dibuat sistem di mana standar-standarnya gitu, di mana dengan pengklasifikasian untuk hasil dari ronsen-ronsen. Jadi kalau misalnya nih dia misalnya di ronsen kanan nih jadi ani, ternyata rusak di sini. Nah, itu penerapan AI dalam situ. Mungkin dari teman-teman, dari Bang Wanto, mungkin dari Bang Wanto gimana Bang? Oke, jadi menurut saya bagaimana penerapan AI dalam kasus kita kali ini, yaitu biomedis komputasi, di mana memproses bahasa alami, fisik komputer, dan memproses citra medis. Gitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Faiza, gimana Mbak Faiza? Ya, jadi saya melanjutkan pembahasan dari Bang Wanto. Benar ya yang katanya Bang Wanto tadi disebutkan ada 4, cuman yang saya bahas saat ini cuma 2, itu computer vision sama natural language. Jadi computer vision udah jelas X-ray chest itu kan menampilkan gambaran visual, tampilan visual. Jadi makanya dibutuhkan gitu. Yang kedua itu natural language, di mana data-data itu diolah sehingga
X-ray ini bisa memproses gitu, memproses, menafsirkan data tersebut sehingga bisa dimanfaatkan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Selanjutnya dari Mbak Aslia, gimana Mbak? Menurut saya sama seperti Faiza, yang dimana kita memakai dua teknik, yaitu computer vision dan natural language processing. Jadi dari computer vision ini kita melihat keluhan yang terdapat pada tubuh manusia, yaitu dalam konsen dadanya ya. Terus tuh natural language processing-nya tuh sebuah output akhir dari yang dihasilkan dari computer vision. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Aslia. Jadi langsung lanjut kedua, identifikasi. Pertanyaannya begini, identifikasi data tersebut termasuk big data atau bukan? Nah, kembali lagi dari Mbak Aslia ini gimana Mbak? Dari Mbak Aslia ini apakah itu merupakan big data atau bukan nih? Nah, kasih penjelasannya dong. Oke, kalau menurut saya mungkin ada dua pandangan ya nantinya, yaitu big data dengan small data. Jadi menurut saya tuh dia termasuk dalam big data karena saya udah lihat, saya melihat di Kaggle, yaitu situsnya yang bagian overview, yang dimana mereka bekerja membangun suatu medis skala besar dan presisi tinggi untuk melakukan kerja klinis yang efektif. Mungkin itu sebagai alasan mereka melakukan untuk mendapatkan big data tersebut. Oke, terima kasih Mbak Aslia. Nah, menjawab pertanyaan kedua, apakah itu termasuk big data atau bukan? Kalau dari menurut saya sih, eh, itu masuk ke small data. Jadi dia nggak termasuk big data karena melihat datanya itu, kalau nggak salah ada 3.000 data atau 6.000 data. Jadi dari jumlah datanya mungkin menurut saya itu masih belum terlalu termasuk ke big data sih kalau menurut saya. Terima kasih mungkin dari Mbak Faiza. Mana Mbak? Oh, ya. Jadi terkait pembahasan termasuk big data atau bukan, saya setuju sama Bang Sam. Emang menurut saya itu bukan big data karena yang dibahas kalau big data itu lebih ke sistem ya, sistem besar gitu. Kalau misalkan big data berarti dia membahas keseluruhan, sedangkan yang kasus yang kita pakai ini dia cuma bagian chest X-ray, yang dimana data yang digunakan itu nggak seberapa banyak gitu, nggak seberapa besar seperti itu. Oke, menurut Bang Wanta ini gimana Bang? Oke, menurut saya setuju semua. Itu termasuk dalam data, cuma nggak termasuk dalam data besar. Karena di sini yang dibahas kan cuma di X-ray-nya aja, di bagian dada untuk teknologi ini. Jadi tidak dibahas secara keseluruhan, nggak secara besar gitu nah di bagian dadanya. Jadi itu aja. Lanjut Sam. Oke, terima kasih. Jadi bisa ada dua pandangan ini antara big data dan bukan. Tetapi yang jelas uh, ini merupakan sama-sama data, guys ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, pertanyaan ketiga itu ada berapa atribut yang bisa diidentifikasi dari analisis sebelumnya? Nah, kalau menurut saya sendiri, dimulai dari saya, mungkin atribut yang diidentifikasi itu ada yang pasti identitas dari penggunanya, itu pasti ada, mulai dari namanya, mungkin dari tempat tinggalnya, tempat lahirnya, dan itu itunya. Kalau selanjutnya itu pasti ada namanya hasil dari X-ray-nya itu gimana. Itu merupakan suatu atribut juga. Misalnya atributnya ini misal dia ini kategori X-ray-nya ini gimana. Apakah itu X-ray-nya termasuk yang parah, hasil dari X-ray-nya itu yang parah atau sedang atau mungkin rendah gitu. Kalau itu pandangan dari saya. Mungkin dari Bang Wanto gimana Bang Wanto? Ada berapa atribut nih Bang? Yes. Oke, betul tadi kata Sam. Jadi menurut saya sama kayak yang Sam sampaikan. Data orang itu pasti ada sama data hasil. Jadi itu pasti sudah ada kan. Nah, untuk data-data yang lain mungkin bisa baca sendiri di itunya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Mbak Lia gimana? Ada berapa atribut nih Mbak? Menurut Mbak ini. Untuk atribut yang dipakai dalam case ini itu seperti identitas yang seperti
Bang Sam udah jelasin sebelumnya. Saya mau nambahkan bahwa atribut yang bisa dipakai itu seperti teknik-teknik apa sih yang kita pakai yang bersangkutan dengan artificial intelligence. Mungkin segitu saja. Oke, dari terakhir nih Mbak Faiza nih, sebagai pendapat terakhir nih. Oke, jadi kalau menurut saya ada dua jawaban sebenarnya. Yang pertama itu kan benar tuh, katanya Bang Sam sama Bang Wanto. Yang kedua, ada juga yang bilang atribut itu data-data yang diambil sebelum teknologi ini diluncurkan gitu. Nah, kalau menurut yang saya baca, katanya jadi ada sekitar 18.000 data. Nah, itu tuh sebagai acuan si X-ray ini untuk mendiagnosa penyakit apa yang diderita sama pasien nanti setelah di X-ray gitu. Jadi sebagai acuannya. Kalau nggak salah itu ada 18.000 data. Bahkan ada juga yang sampai 30.000 data gitu. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Faiza atas jawabannya. Jadi mungkin segini aja dulu tentang diskusi dari kelompok 9 mengenai penerapan AI di X-ray. Oke, terima kasih buat semuanya yang nonton. Nah, harapannya kita bisa ketemu lagi untuk next videonya. Mungkin bisa ditunggu aja nanti next videonya gimana. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Oke, Terima kasih semua. Dadah. dadah guys. Makasih guys.